Hai all shopper, semoga dagangan Anda laris ya. Nah, bagi yang belum laris atau yang kepingin makin laris, silahkan simak video ini sampai akhir, karena di video ini saya akan bahas bagaimana cara jualan laris, jualan online yang laris di Facebook gratisan. Siapa sih yang nggak kepingin jualan laris? Mau Anda jualan offline, mau Anda jualan online, mau Anda jualan onlinenya itu di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada ataupun Shopee, atau Anda jualan onlinenya itu di sosmed seperti Facebook, Instagram maupun TikTok, maunya pasti jualannya itu laris, dagangannya itu terjual dengan cepat habis dan bisa omsetnya terus meningkat. Nah, tentunya laris ini ada caranya, oke? Tapi ada satu masalah yang dihadapi oleh para penjual online, terutama mereka yang berjualan di sosial media atau sosmed seperti halnya Facebook, Instagram, TikTok maupun sosial media yang lain. Apa masalahnya? Masalahnya adalah sosial media seperti Facebook itu tidak sama seperti marketplace. Sosial media itu bukan tempat jualan. Orang buka Facebook, orang buka Instagram, orang buka TikTok itu bukan nyari produk. Bukan nyari produk. Ini harus digarisbawahi ya. Mereka membuka sosial media itu bukan mencari produk. Beda dengan orang membuka marketplace ataupun mereka membuka Google, mereka memang dari awal sudah mau mencari produk. Tapi kalau orang buka sosial media, contoh yang paling sering adalah Facebook ataupun Instagram, mereka itu hanya ingin senang-senang, apalagi di TikTok ya. Mereka ini tujuannya adalah having fun. Mereka itu kepingin curhat, kepingin stalker, kepingin browsing tahu informasi dan sebagainya. Makanya di sini dibutuhkan cara tertentu agar bisa jualan laris di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Jadi caranya ini perlu Anda tahu dan pelajari, lalu kemudian praktekkan secara konsisten agar jualan Anda laris. Nah, ada 3 prinsip yang kali ini saya akan bagikan kepada Anda. Kali ini saya akan membagikan 3 prinsip yang harus Anda terapkan agar jualan Anda itu laris dan makin laris sehingga omset Anda bisa meledak ya. Asalkan Anda praktekkan dengan sungguh-sungguh 3 prinsip ini, maka saya jamin omset Anda pasti akan meningkat dengan pesat. Ingat, kuncinya adalah konsisten. Nah, prinsip yang pertama adalah interaksi. Apa? Prinsip yang pertama adalah interaksi. Ingat ya, Facebook, Instagram, TikTok atau sosial media yang lain adalah sosial media ya kan, bukan selling media. Jadi media untuk bersosialisasi, bukan untuk menjual. Oleh karena itu, bentuk dari sosialisasi adalah interaksi. Nah, poin pentingnya di sini adalah interaksi ya. Kalau di Facebook atau di Instagram, like, comment, share itu sangat penting. Like jika ada postingan teman Anda yang memang Anda sukai, komen kalau misalnya postingan teman Anda itu memancing komentar atau memang layak dikomentari. Share kalau memang postingan teman Anda itu menginspirasi atau bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat buat Anda. Jangan
ragu-ragu untuk share. Lalu kemudian chat atau chatting gitu ya, nanya-nanya, tanya kabar, basa-basi, membangun kedekatan. Nah, hukum yang berlaku ya di sosial media kalau Anda ingin jualan laris, maka ini hukumnya, makin sering interaksi, makin sering transaksi. Makin sering interaksi, saya ulangi ya, makin sering Anda interaksi, maka makin sering Anda mendapatkan transaksi. Nah, makanya jangan pelit interaksi. Setelah Anda posting sebuah iklan, sempatkan waktu untuk scrolling di beranda Anda, kasih like postingan teman Anda, kasih komentar jika Anda setuju dengan postingannya, dan share jika menurut Anda menginspirasi atau bermanfaat buat Anda maupun buat orang lain ya. Sesimpel itu namanya interaksi. Dan kalau Anda kira-kira nyaman dengan teman Anda itu, jangan lupa juga sering-sering chatting dengan Messenger, atau yang lebih baik lagi tentunya bisa mendapatkan nomor WhatsApp-nya dan bisa WhatsAppan setiap hari. Disitulah Anda membangun kedekatan, membangun hubungan, membangun kepercayaan, lalu kemudian membangun kebutuhannya, lalu bisa menawarkan solusi. Prinsip yang kedua apa? Prinsip yang kedua adalah sharing atau berbagi. Nah, sharing adalah membuat konten. Seperti saya ini membuat konten ya. Membuat konten itu bisa berupa video, bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar ya. Nah, sharing adalah membuat konten untuk berbagi ilmu yang Anda miliki. Jadi Anda kalau sudah punya ilmu dibagikan. Nah, semakin sering Anda sharing, semakin laku dagangan Anda. Semakin sharing Anda sering, semakin selling Anda laku ya. Hukum yang berlaku adalah sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian, sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian. Jadi Anda harus memahami hukum timbal balik, atau jadi Anda harus memahami hukum timbal balik atau terima dulu dan kasih. Terima dulu lalu kasih ya, terima kasih, atau give and take and give gitu ya. Makin sering Anda giving value, atau memberikan manfaat kepada orang lain, maka makin banyak Anda menerima orderan. Jadi jangan cuma iklan mulu, berharap banyak yang beli tapi tidak pernah memberikan sesuatu yang dibutuhkan market Anda. Anda bisa paham ya. Jadi sharing dulu, selling kemudian. Nah, sharingnya bentuknya tadi sudah saya sebutkan, bisa dalam bentuk tulisan ya, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk foto. Misalnya Anda mau jualan kosmetik atau body care, perawatan tubuh ya, Anda bisa men-share tentang tips-tips bagaimana menjaga kecantikan, menjaga kekenyalan kulit, tips awet muda misalnya. Itulah yang dibutuhkan oleh target market dari produk body care gitu ya. Jangan dulu tawarkan produk Anda, yang penting kasih tipsnya dulu, baru kemudian suatu saat Anda baru bisa menawarkan produk Anda. Nah, prinsip yang ketiga atau prinsip yang terakhir yang perlu Anda terapkan dalam Anda berusaha berjualan dengan laris di sosial media seperti Facebook adalah prinsip eksis. Kenapa? Harus eksis ya teman-teman, karena eksis, semakin Anda eksis, jualan Anda makin laris. Semakin Anda eksis, jualan Anda makin laris. Disinilah pentingnya Anda membangun yang namanya personal branding. Personal branding itu sesuatu yang melekat kepada Anda, yang membuat orang lain percaya dan respect terhadap Anda. Di mana personal branding ini dibangun atas yang namanya kompetensi ya, terus kemudian reputasi.
kemudian prestasi gitu ya. Kompetensi itu adalah keahlian di bidang tertentu ya. Reputasi itu adalah orang itu mudah percaya kepada Anda, maka dibutuhkan misalnya upload packingan, upload kiriman, supaya mereka percaya bahwa Anda itu adalah penjual online yang amanah gitu ya. Lalu kemudian prestasi mungkin Anda pernah mengikuti seminar, dapat challenging, misalnya lomba jualan laris, misalnya Anda ikut kompetisinya Anda mengikuti sebuah kompetisi, Anda menang, misalnya lomba jualan, misalnya Anda tampilkan di sana, itu namanya prestasi. Nah, eksistensi ini ditunjukkan dengan kompetensi Anda dalam melakukan sharing ilmu. Nah, makanya tadi balik lagi ke sharing ya. Jadi ketika orang melihat Anda jadi seorang yang ahli dalam bidang tertentu, lalu Anda sering berbagi ilmu Anda, maka orang akan melihat Anda sebagai orang yang berkompeten gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan cuma bikin status galau, apalagi status galau itu haram hukumnya bagi pedagang online ya, penjual online seperti saya, seperti Anda, itu jangan sampai sering-sering membuat status galau. Kalau perlu nggak usah deh yang namanya status galau, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Lalu iklan terus, nah ya iklan sekali-kali. Nah ini juga tadi beberapa mitra saya mengeluh karena Facebook sudah mulai menyaring iklan ya. Ada beberapa iklan yang dianggap sebagai spam. Nah ini juga perlu trik yang baik, dihadapi dengan baik. Jadi jangan sering-sering iklan. Kalau sering-sering iklan nanti kita bisa saja dianggap spam ya. Jadi seringnya itu jangan iklannya, tapi berbagi konten, berbagi ilmu yang bermanfaat sesuai kompetensi Anda. Kalau misalnya Anda merasa tidak kompeten dalam bidang tertentu, ya Anda harus belajar. Anda kursus, Anda pelajari di YouTube, belajar via pelatihan yang gratis, webinar, atau Anda ikut seminar dan sebagainya. Lalu kemudian Anda serius dalam belajar, nanti suatu saat Anda akan menjadi orang yang berkompeten atau ahli di bidang tertentu. Lalu kemudian Anda bisa sharing, atau bukan sering ya, sharing itu berbagi ilmu kepada orang lain. Yang paling baik tentunya melalui media video seperti ini ya, bukan audio, video seperti ini. Jadi orang itu akan lebih gampang menangkapnya, lebih tertarik gitu. Personal branding Anda juga kuat. Nah, selain itu teman-teman juga, selain sharing ilmu, teman-teman juga seringlah membuat status yang menginspirasi. Misalnya daily quote ya, quote atau kata-kata mutiara yang harian itu, Anda bisa juga sering bikin status seperti itu, baik status berupa tulisan maupun quote yang berupa gambar ya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi pembuat gambar seperti Canva untuk membuat quote ya, sehingga quote yang Anda tampilkan dalam status Anda itu semakin menarik. Nah, quote yang berisi gambar yang menginspirasi, lalu kemudian juga sharing pengalaman yang bermanfaat. Nah, baru kemudian mungkin 10 kali konten sharing Anda, lalu kemudian baru iklan jualan. Nah, sekali lagi, kenapa kok seperti itu? Kenapa Anda harus melakukan seperti itu? Karena Facebook atau Instagram atau sosial media yang lain seperti TikTok itu adalah sosial media, sekali lagi sosial media, bukan selling media. Media tempat bersosialisasi, berinteraksi, bukan media untuk berjualan. Beda dengan marketplace ya. Marketplace sudah jelas-jelas orang buka marketplace itu untuk nyari produk. Nah, lalu Pak, kalau saya ingin jualan di Facebook atau di Instagram atau di TikTok tapi males bikin konten, itu solusinya bagaimana? Tenang, ada solusinya teman-teman. Kalau misalnya Anda malas ya, saya tidak mengatakan malas, tapi kurang rajin, sama aja ya, kurang rajin, kurang telaten dalam membuat konten. Solusinya apa? Berarti Anda tidak bisa menjual produk melalui Facebook organik atau Facebook gratisan. Anda harus menggunakan Facebook Ads, di mana Anda mengalokasikan sebagian dana Anda
untuk dibayarkan ke Facebook untuk membuat campaign atau iklan yang berbayar atau iklan bersponsor. Nah, bagaimana caranya? Subscribe channel ini, nanti di video-video berikutnya saya akan membahas bagaimana caranya Anda bisa membuat iklan bersponsor di Facebook atau di Instagram. Jadi jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa like, kasih komentar. Saya mau belajar tentang Facebook Ads, jadi saya nanti semangat untuk membuat tutorialnya gitu. Nah, lalu apa yang membuat calon customer Anda tidak mau beli produk Anda? Anda sudah iklan, Anda sudah sharing-sharing juga, itu masih ada saja orang yang tidak ingin membeli kepada Anda. Nah, Anda itu perlu tahu 3 macam keberatan customer yang perlu Anda cegah sedini mungkin. Jadi sebelum terjadi keberatan, Anda itu sudah tahu bahwa ada 3 macam keberatan orang atau customer Anda itu beli produk terhadap Anda. Yang pertama adalah keberatan inersia. Ini bisa dicari artinya ya, harfiahnya itu di Google. Tapi yang saya tahu dari istilah keberatan inersia, yaitu orang itu nggak mau beli produk pada Anda itu karena sudah nyaman dengan produk yang sudah jadi langganannya. Nah, ini bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, Anda itu harus tahu caranya mengantisipasi orang yang sudah nyaman dengan produknya. Tentunya kalau tidak dekat dengan Anda, tidak percaya dengan Anda, maka dia tidak akan mungkin beralih produk. Maka solusinya yaitu Anda harus dekat. Anda harus membangun kepercayaan gitu ya. Yang kedua nih, keberatan kenapa orang tidak mau beli kepada Anda, karena ada yang disebut keberatan skeptis, yaitu orang nggak mau beli produk Anda karena tidak tertarik iklan Anda. Ini yang perlu disiasati banget. Yang ini yang perlu disiasati. Artinya Anda harus membuat iklan yang berkualitas. Iklan yang berkualitas seperti apa? Tentunya Anda harus belajar menulis ad copy atau copywriting. Ya, copywriting adalah istilah artikel untuk mengiklankan sesuatu. Anda harus belajar itu. Contoh copywriting itu menggunakan headline. Jadi setiap artikel yang tujuannya adalah mengiklankan suatu produk, Anda harus membuat headline atau judul iklannya. Nah, judul iklan yang paling sering digunakan oleh para pebisnis online yang menarik sekali itu adalah, contohnya, dapatkan tubuh langsing dalam waktu 1 bulan tanpa harus repot olahraga. Nah, misalnya headline-nya seperti itu. Rumusnya adalah dapatkan X dalam waktu Y tanpa Z. Dapatkan X dalam waktu Y tanpa Z. X itu adalah impian semua orang, impian market Anda. Y itu adalah satuan waktu, Z itu adalah rintangan yang sedang ingin dihindari oleh target market Anda. Rumusnya itu kalau membuat judul iklan atau headline. Nah, tinggal nanti disusunlah artikel copywriting di bawahnya, di bawah headline itu yang menarik. Tidak terlalu detail, tapi cukup menggambarkan produk Anda ya, menggambarkan produk Anda. Lalu kemudian selain artikel copywriting, sebaiknya iklan yang menarik itu juga mengandung video. Video ya, teman-teman. Rajin-rajin membuat video yang menarik, tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu pendek, sehingga market teman-teman itu akan bisa ketika scrolling misalnya di beranda itu lihat video kita ini terus langsung berhenti gitu ya. Nah, lebih lanjut silahkan Anda belajar copywriting. Nanti saya akan share link download tentang copywriting dari Dewa Eka di kolom deskripsi. Dicek saja kolom deskripsinya video ini. Lalu kemudian keberatan yang ketiga, kenapa kok customer itu tidak mau beli
kepada Anda atau beli produk Anda ya adalah keberatan reaktan. Nah, ini yang paling berbahaya sebenarnya, yaitu orang males beli produk Anda karena males kepada Anda. Nah, ini berat sekali. Ini yang paling berbahaya. Jadi Anda jangan sampai bikin orang males kepada Anda. Kalau Anda sering cerita galau atau kemudian upload status yang menyebelin, marah-marah di sosmed, norak misalnya, berbuat sesuatu yang tidak masuk akal misalnya seperti itu orang akan malas. Nah, kalau orang udah malas sama Anda, gimana Anda mau jualan laris? Itu sangat berbahaya. Jadi cegah sedini mungkin. Oke, itu saja sharing kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda terima dengan baik, lalu kemudian Anda praktekkan dan Anda bisa merasakan manfaat dari sharing kita, sharing yang saya sampaikan tadi. Anda kemudian bisa jualan laris di Facebook, Anda bisa jualan laris di Instagram, Anda bisa jualan laris di TikTok. Lalu kemudian jangan lupa ya, like kalau Anda suka dengan video ini. Kalau tidak suka boleh dislike saja, pencet tombol jempol ke bawah. Lalu kemudian Anda bisa share video ini kepada mitra-mitra Anda yang membutuhkan informasi yang sama. Anda juga bisa share ke sosial media Anda, sehingga saya terus semangat membuat video-video baru yang sekiranya bermanfaat untuk Anda. Dan yang paling penting, subscribe ya. Subscribe, padamkan tombol merahnya di bawah, sehingga ketika saya membuat video baru dan menguploadnya ke YouTube, Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari channel ini. Lihat kembali video-video saya yang lama, silahkan klik nama channel ini, Nonu Chandra, diklik saja, nanti akan muncul video-video yang lama yang menceritakan atau saya sharing tentang pengalaman-pengalaman saya dalam membangun bisnis online, baik jualan produk NASA maupun jualan produk-produk yang lain. Oke, sampai di sini. Salam Indonesia Makmur Raya berkeadilan. See you next video.